Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back di MyTech Audio dan tibalah kita di video penghujung tahun 2024 ini. Seperti biasa, saya akan berikan beberapa awards untuk produk-produk yang saya review di tahun ini. Tapi nanti setelahnya, saya akan share beberapa rekomendasi audio gears versi saya di berbagai segmen harga, baik untuk TWS, Bluetooth speaker, wireless ANC headphones. Dan tidak terbatas pada produk-produk keluaran tahun 2024 ini aja. Bisa jadi ada produk dari keluaran tahun-tahun yang lebih lama, kalau masih relevan akan saya rekomendasikan. Nanti tapi itu. Jadi untuk segmen awal ini, segmen awards. Ini adalah khusus produk-produk yang saya review di tahun 2024. Oke, pertama, untuk kategori TWS of the Year. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman, kalau produk-produk di atas meja ini hanya untuk hiasan aja, biar ramean dikit. Di sini saya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, saya tampilkan semua produk-produk yang saya review di tahun ini langsung semua di meja. Bayangin kalau Eagle Fortis 2 atau Irfan U-Boom X saya taruh di sini, mungkin saya nggak kelihatan teman-teman. Ya, jadi untuk tahun ini saya kasih beberapa produk aja di sini sebagai penghias meja. Oke, untuk TWS of the Year. Di antara TWS-TWS yang saya review di tahun 2024 ini, ada dua produk TWS dari dua segmen harga yang berbeda yang menurut saya sangat layak menyabet gelar TWS of the Year MyTech Audio 2024. Oleh karena itu, untuk TWS of the Year tahun ini saya putuskan untuk berikan kedua TWS ini. Ada dua pemenang dari dua kategori harga yang berbeda. Untuk harga di bawah Rp500.000, Anker R50 ENC. Well, tidak perlu terkejut teman-teman, saya sudah bilang berkali-kali selama beberapa bulan terakhir, untuk harga di bawah Rp300.000, ANC-nya one of the best, if not the best. Lalu ada fitur multi-point connection, sesuatu yang masih sangat langka untuk TWS di harga di bawah Rp300.000. Lalu baterainya badak, dan ada support aplikasi dengan multi-band EQ. So, Anker R50 ENC well deserved menurut saya. Sedangkan yang menyabet gelar TWS of the Year segmen harga 1 jutaan atau kurang adalah Irfan Air Pro 4. Pertama-tama, ANC-nya cukup kompeten, good ANC, meskipun bukan yang terbaik. Cek, high quality codec, ada dua bahkan, mau LDAC atau aptX Adaptive. Cek, multi-band EQ yang sangat fleksibel dan punya potensi ngehasilin audio yang cukup refine. Cek, lalu ada fitur-fitur modern seperti Auracast dan LE Audio. Cek. Irfan Air Pro 4 ini sekaligus menjadi TWS dengan fitur paling lengkap untuk harganya yang pernah saya review sejauh ini sampai akhir tahun 2024. So, Irfan Air Pro 4 well deserved. Congrats, Anker dan Irfan. Kategori berikutnya, Mini Bluetooth Speaker of the Year. Nah, untuk kategori Mini Bluetooth Speaker, di sini saya batasin untuk Bluetooth speaker, compact Bluetooth speaker dengan rate power 10 watt atau kurang. Jadi kalau bicara soal ukuran, ini ukurannya nggak lebih dari Tribit Stoneworks Micro 2, Marshall Whelan, Bose Soundlink Micro, dan sejenisnya teman-teman. Dan ada beberapa Bluetooth speaker mini yang saya review di tahun 2024 ini yang sebenarnya cukup menarik. Sebut saja Bition Blast yang cukup bassy untuk ukurannya. Lalu ada Eagle Play yang saya cukup suka audionya. Sekaligus my favorite Bluetooth speaker untuk harga di bawah Rp200.000. Tapi bukan Eagle Play yang menyabet gelar Mini Bluetooth Speaker of the Year MyTech Audio tahun ini. Malah, produk yang menyabet gelar tersebut tahun ini justru baru sempat saya review beberapa hari lalu. Yes, dugaan banyak orang. Anker Soundcore Select 4 Go. Harga nggak sampai Rp300.000. Ada fitur multi-point, yang mana lagi-lagi ini sangat langka untuk sebuah Bluetooth speaker di harga di bawah Rp300.000 teman-teman. Ada multi-band EQ yang sangat fleksibel karena titik frekuensi yang diatur bisa lebih presisi dan fleksibel di sini. Ketahanan baterai di volume 50% sampai 13 jam lebih di pengetesan saya, yang mana ini cukup impresif untuk sebuah compact speaker seperti ini. Sehingga sejauh ini saya nggak menemukan kritik major untuk Anker Select 4 Go ini di ukurannya dan di kelas harganya teman-teman. So, Anker Select 4 Go well deserved. Congrats Anker lagi. Next kategori, Big Size Bluetooth Speaker of the Year. Oke, sebelumnya saya tahu kalau saya cuman mereview 2 unit Bluetooth speaker kategori large size di tahun 2024 ini. Ada Irfan U-Boom X, speaker dengan opsi EQ tuningan Olaf yang sangat refine. Favorit saya overall untuk audio keluaran big size Bluetooth speaker di harga 2 jutaan. Terutama kalau didengerin secara on axis, teman-teman. But
problem dari Earphone UBoom X sebenarnya bukan dari Bluetooth speakernya sendiri, tapi di kelas harganya ada juga Bluetooth speaker lain dengan value for money yang cukup oke dengan harga sedikit lebih mahal, yakni 3-bit Stormbox Blast yang menawarkan fitur multi-point connection. Jadi karena secara impact yang diberikan di kelas harganya, saya rasa Earphone UBoom X ini masih ada pesaingnya. Dengan berat hati, saya belum bisa memberikan gelar Big Size Bluetooth Speaker of the Year untuk Earphone UBoom X di tahun ini. Dan saya putuskan untuk berikan ke Bluetooth speaker, party speaker, yang menurut saya, ini subjektif ya, bisa benar-benar memberikan impact di kelas harganya, teman-teman. Merubah paradigma kita, ekspektasi kita terhadap sebuah Bluetooth speaker, party speaker, large Bluetooth speaker di kelas harganya. Khususnya di harga 1 jutaan. 1 jutaan kecil. Dan Big Size Bluetooth Speaker of the Year versi MyTech Audio 2024 adalah Eagle Fortis 2. Harga 1 juta, mungkin sekarang udah naik dikit ya ke 1.099.000 rupiah. Tapi di sini kita udah dapetin party speaker, karaoke speaker dengan power setara JBL Party Box Encore, teman-teman, yang harganya 4 kali lipat. Dan di sini juga dilengkapi dengan jack untuk mikrofon dan jack khusus untuk gitar. Meskipun dari pengalaman beberapa viewer yang udah nyobain, terkadang ada inkonsistensi dari gain mikrofonnya, entah dari jacknya atau dari receiver Eagle mic itu sendiri. But untuk harga 1 juta rupiah, terlepas dari isu tersebut, Eagle Fortis 2 dengan power yang ditawarkan, dengan fleksibilitas audio yang ditawarkan melalui EQ custom di aplikasinya, fitur RGB yang cukup niat ya, banyak tuh RGB-nya, ada di samping ada, di tengah ada, dan ada lampu klip-klipnya itu yang di atas. Dan juga ada input khusus instrumen dengan harga hanya 1 juta rupiah pas. Menurut saya layak menyabet gelar Big Size Bluetooth Speaker of the Year MyTech Audio tahun ini. So, congrats, Eagle. Next kategori, IEM of the Year 2024. Di tahun ini, saya merasa beruntung bisa mereview beberapa IEM. Ada SIMGOT EA500LM yang saya review di awal tahun ini. IEM 1 ini punya soundstage yang rapi dan lega menurut saya. Ada juga 4 IEM dari NF Audio. NF Audio RA05, RG15, lalu ada NM2 Plus yang harganya di kelas 2 jutaan, dan NE4 Evolution, IEM kelas flagship dari NF Audio yang punya beberapa opsi tuningan suara tergantung dari faceplate yang kalian pasangkan ke IEM-nya, yang dijual di harga sekitar 8 jutaan kalau saya cek di pasar Indonesia, teman-teman. Tapi tidak satupun dari IEM-IEM yang saya sebutin tadi yang berhasil menyabet gelar IEM of the Year MyTech Audio tahun ini. Dan tidak satupun dari IEM-IEM yang saya sebutin tadi yang bisa membuat saya fall in love at first listen seperti IEM 1 ini. Dan IEM ini adalah KiwiEars KE4. IEM ini bukan IEM yang menawarkan teknikalitas super, tapi nilai jual utamanya adalah tonalitinya yang juara. Timbre vokalnya smooth, treble-nya juga extend, tapi sangat-sangat inovatif. Very well tuned IEM. Saya tahu harganya mungkin tidak murah untuk sebuah Chi-Fi IEM. KiwiEars KE4 dibanderol di harga 2,9 jutaan terakhir saya cek. Tapi, listen, menurut saya mungkin ini IEM dengan salah satu tonality paling smooth, dan kalau diantara yang pernah saya coba, ini IEM dengan tonality paling smooth untuk harga di bawah 10 juta rupiah. Ya, memang saya nggak mencoba semua IEM ya. Saya cuma pernah coba beberapa aja. Tapi sejauh ini, secara tonality, kalau ngomongin tonality aja, KiwiEars KE4 menurut saya cukup stand out. Di harga di bawah 10 juta rupiah, atau di bawah 5 juta lah. Kalau di atas 10 juta rupiah, saya nggak berani ngeklaim demikian, karena saya pernah beberapa kali nyobain Sony IRM9, 64 Audio U12T, dan menurut saya, kedua IEM tersebut selain punya tonality yang superior, teknikalitasnya pun juga nggak main-main. Jadi memang itu udah level tuningan yang berbeda lah, harga berbeda, level tuningan berbeda, different class. Tapi paling nggak sekarang, untuk KiwiEars KE4 ini, untuk harga paling nggak di bawah 5 juta lah. Di antara IEM yang pernah saya coba, KiwiEars KE4 ini, tonalitinya juara. Paling nggak, ini menurut saya, di pendengaran saya, dengan fitting telinga saya, dan HRTF kepala saya. So, IEM of the Year MyTech Audio 2024, KiwiEars KE4. Mantap, KiwiEars. Oke, untuk Awards MyTech Audio 2024, saya rasa cukup itu aja. Saya nggak berikan untuk wireless headphones ya, karena saya nggak mereview banyak wireless headphones, hanya Earphone Wave Pro dan juga
ini nih, Eagle Live 2. Hanya 2 itu aja. Dan seperti biasa buat brand-brand yang menyabet gelar TWS Bluetooth Speaker of the Year tadi, dan kalau mau saya kirimin plakat seperti ini ya, ini BTW plakat tahun 2023 atau 2022 ini saya agak lupa. Ya, kalau mau plakat seperti ini tinggal DM saya atau email saya di email mytechaudio@gmail.com dan kasih tahu alamatnya, akan saya kirim for free teman-teman. Tapi mari kita lihat apakah produk-produk yang menyabet gelar tadi masuk dalam top recommendation saya overall. Oke, untuk kategori rekomendasi yang pertama, kategori mini Bluetooth speaker. Untuk harga di bawah Rp500.000. Rekomendasi saya lagi-lagi adalah Bluetooth speaker yang baru saya review beberapa hari lalu. Anker Select 4 Go. Tapi, kalau budget kalian kepentok di angka 200 ribuan atau 170 ribuan, shout out untuk Eagle Play yang menurut saya vokalnya sangat refine untuk harga di bawah 200 ribu rupiah. Kalau kalian suka tuningan audio yang cenderung netral, balance gitu, Eagle Play sangat-sangat recommended. Lagi ya, kalau budget benar-benar kepentok di 170 ribuan aja. Tapi kalau bisa nambah dikit nih, saya lebih rekomenin Anker Select 4 Go. Next up, untuk harga 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Rekomendasi saya adalah the old, trusted, reliable 3-bit Stormbox Micro 2 yang saat ini sudah bisa kalian dapatkan di harga 700 ribuan teman-teman. Atau kalau mau timbre vokal yang lebih tebal, lebih warm gitu, saya masih bisa rekomenin 3-bit Stormbox Micro generasi pertama yang harganya bahkan sudah di angka 500 ribuan terakhir saya cek. Meskipun untuk Micro 1 ini sudah susah ditemuin di marketplace teman-teman di tahun 2024. Sedangkan untuk micro speaker di range harga di atas 1 juta rupiah, sebenarnya buat saya pribadi diminishing return udah berasa banget. Kayak saya pribadi kurang rela ngeluarin duit di atas 1 juta rupiah hanya untuk sebuah micro Bluetooth speaker. Mengingat di harga di bawah 1 juta aja kita sudah bisa dapetin micro speaker dengan kualitas seperti 3-bit Stormbox Micro 2. Well, oke. Kalau memang benar-benar punya dan mau menggelontorkan uang lebih untuk sebuah micro speaker di harga di atas 1 juta, di atas 2 juta, daripada ambil Bose Sounding Micro, Marshall Willen, yang secara kualitasnya bisa ditandingin sama 3-bit Stormbox Micro 2, jujur aja, mending langsung ambil yang agak gedean dikit tapi lebih powerful, seperti Bang & Olufsen B&O A1, first gen maupun second gen teman-teman. Tapi jujur menurut opini saya, harga segini sudah kemahalan untuk sebuah micro Bluetooth speaker. Oke, berikutnya, rekomendasi small size Bluetooth speaker. Harga di bawah Rp500.000. Rekomendasi saya masih sama seperti tahun lalu. Kalau mau power dan bass paling gede, untuk ukuran small size Bluetooth speaker, Eagle Tera 3S. Tapi kalau Tera 3S dirasa kegedean secara size-nya, dan kalau mau audio yang by default-nya lebih balance, lebih clear, 3-bit X-Sound Go Upgraded yang sudah disupport aplikasi 3-bit bisa saya rekomendasikan. Karena harganya saat ini sudah menyentuh kepala 4 waktu saya cek di marketplace. Berikutnya, untuk harga 500.000 sampai 1 juta rupiah. Rekomendasi small size Bluetooth speaker dari saya masih bertahan selama 2 tahun terakhir ini, yakni Irfan U-Boom L. The audio is superb, natural timbre, smooth tonality. Meski yang agak malesin harus aktifin video mode buat ngehilangin latency audio video. Tapi untuk audio yang dihasilin di kelas harganya ini, di ukurannya ini, untuk powernya ini, saya rela. Berikutnya, untuk harga di atas 1 juta rupiah. Small size Bluetooth speaker dengan ukuran yang compact tapi punya tuningan yang likable, aman diterima oleh kebanyakan orang, bass yang tight, deep untuk ukurannya, secara value for money, dan jaminan QC yang cukup oke, yang bisa saya rekomendasikan adalah the default and the boring JBL Flip 6. Harganya memang masih nahan di harga 1,5 sampai 1,6 jutaan. Tapi sudah 3 tahun speaker ini berada di pasaran, tapi masih sering saya pakai dan saya bawa kemana-mana. Ada tuh di tas saya masihan. So tentunya, baiklah. Kalau nggak masalah dengan ukuran agak gedean, tapi sebagai gantinya, kita bisa dapetin audio yang lebih powerful, lebih fleksibel untuk diutak-atik via EQ custom. Yes, Anker Soundcore Motion Plus is still here. Masih recommended bahkan di penghujung tahun 2024 ini. Meskipun kalau saya cek di marketplace, meskipun waktu saya cek terakhir di marketplace, sudah semakin jarang ya yang ngejual Bluetooth speaker satu ini. Tapi masih ada kok beberapa seller. Harganya di kisaran 1,6 jutaan lah. But still, crazy. Bluetooth speaker ini keluaran 5
tahun lalu teman-teman, tahun 2019, dan menuju tahun 2025 masih bisa saya rekomendasikan. Jadi Motion Plus masih nice alternatif kalau kalian butuh power yang agak lebih gede dengan EQ yang lebih fleksibel dan desainnya ini yang lebih klasik gitu. Ganteng loh menurut saya Anker Motion Plus itu. Berikutnya, rekomendasi large Bluetooth speaker. Untuk harga di bawah 1 juta, rekomendasi saya masih sama seperti tahun lalu. Eagle Elite XL 2S. Kombinasi EQ custom via aplikasi Eagle, tuningan audio yang smooth, dan masih mudah diterima kebanyakan orang, terutama para pencinta bass ya, dengan deep bass yang berasa banget untuk ukurannya, lebih deep daripada Elite XL generasi pertama, plus ada RGB lights yang bisa mengikuti irama lagu teman-teman. Speaker ini masih bisa sangat saya rekomendasikan. Oke, untuk harga 1-2 juta rupiah, yes, lagi-lagi dari Eagle. Rekomendasi saya Eagle Fortis 2. Dengan segala alasan yang sudah saya share di segmen awards tadi. Tapi kalau kalian cari large Bluetooth speaker dengan IP rating kayak model mini boombox gitu seperti Elite XL 2S di range harga 1-2 juta, jujur saya belum punya speaker untuk saya rekomendasikan karena saya juga kurang update ya di harga segini untuk Bluetooth speaker kategori mini boombox seperti ini teman-teman. Sebenarnya ada Anker Boom 2 dan beberapa pemain lama seperti Anker Select Pro dan juga Mifa Wildbox. Tetapi overall, karena saya belum pernah nyobain Anker Boom 2 dan saya juga tidak begitu merekomendasikan Anker Select Pro dan Mifa Wildbox untuk standar tahun 2024 ini, saran saya mending nabung sedikit lagi untuk dapatin large Bluetooth speaker di harga 2 jutaan. Karena di range harga ini, kita udah bisa dapetin Bluetooth speaker ukuran boombox dengan tuningan yang proper, seperti Irfan U-Boom X di harga 2,2 jutaan. Kalau mau speaker yang relatif ringan untuk kelas powernya, audio yang refine, natural, selama pakai tuningan indoor dan outdoornya Olaf ya. Atau kalau benar-benar butuh multi-point connection, tambah duit dikit dapat 3-bit Stormbox Blast teman-teman. Berikutnya, rekomendasi TWS. Harga di bawah Rp500.000. Buat overall fitur, yes, TWS yang menyambut gelar tahun ini, Anker R50 INC adalah yang paling bisa saya rekomendasikan secara value for money. Tapi kalau kalian fokus cari tuningan yang balance by defaultnya dan kritis terhadap sound quality, Moondrop Space Travel masih pilihan yang lebih aman. Masih bisa saya rekomenin. ANC transparency mode-nya juga cukup proper untuk sebuah TWS. Next up, untuk harga Rp500.000 sampai Rp1 juta, saya nggak punya rekomendasi lain selain TWS of the Year Matek Audio 2024 untuk segmen harga ini, Irfan R Pro 4. Dengan segala alasan yang lagi-lagi sudah saya sebutin di segmen sebelumnya teman-teman. Tapi khusus kalau kalian cari TWS untuk sound quality aja dan mau audio terutama presentasi vokal yang cukup tebal, analog gitu, natural, less digital, dan kalian pengguna Android, serta mau soundstage yang cukup akurat, presisi gitu, bukan yang lega ya teman-teman, tapi yang secara stagingnya, audio directionnya ini cukup presisi, saya masih bisa merekomendasikan Soundpeats Engine 4 di akhir tahun 2024 ini, yang sekarang harganya di angka 500 ribuan. Khususnya secara tingkat kenaturalan dari timbre vokalnya, saya masih menempatkan Soundpeats Engine 4 di atas Irfan R Pro 4. Se-recommended itu menurut saya. Oke, berikutnya harga 1 juta sampai 2 juta rupiah. Rekomendasi saya ada di OnePlus Buds 3. Sekalipun tidak ada high quality codec line LHDC yang hanya disupport oleh beberapa HP, no problem. Audionya masih sangat likable dan saya rasa masih bisa diterima kebanyakan orang. Meskipun mungkin buat beberapa orang timbre vokalnya agak terlalu kering ya by default. Tapi untungnya ada EQ custom yang siap diotak-atik di aplikasi Hey Melody. Dan kalau nggak puas sama presentasi bassnya pun, frekuensi bassnya bisa diatur via slider Bass Wave bawaan aplikasinya. Dan sampai saat ini jujur fitur Bass Wave ini masih fitur Bass Adjuster favorit saya di antara fitur Bass Adjuster yang pernah saya coba di berbagai aplikasi brand TWS. Karena di sini seberapapun saya atur intensitas bassnya, masih bisa terpisah secara rapi dari region midrange-nya. Bahkan saya lebih suka Bass Wave ini daripada slider clear bass yang ada di aplikasi TWS Sony, teman-teman. Oke, berikutnya di atas 2 juta rupiah. Rekomendasi saya kalau cari ANC yang paling kedap yang pernah saya coba, pilihan amannya menurut saya tetap aja
Bose Quiet Comfort Ultra versi TWS. Sedangkan kalau mau presentasi bass yang lebih rapi, lebih cakep ya, lebih tight gitu, dengan ANC yang hampir sekedap Bose Quiet Comfort Ultra, ada Sony WF-1000XM5. Dan keduanya dijual di kisaran harga 3-4 juta rupiah, teman-teman. Oke, terakhir, rekomendasi wireless ANC headphones. Di bawah 500 ribu rupiah, rekomendasi saya adalah Eagle Live 2. Harga cuma 360.000, tapi punya desain yang menurut saya lebih cakep daripada generasi sebelumnya, support aplikasi, performa ANC, dan transparency mode yang good enough untuk harga di bawah 500.000 rupiah. Sekalipun ada kompetitor seperti Ugreen HiTune Max 5C, yang di atas kertas punya hampir semua fitur Eagle Live 2, plus ada kodek ALDAC. Tapi lagi, kodek bukanlah segalanya. Ugreen tidak punya custom multiband EQ di aplikasinya, hanya beberapa EQ preset aja. Ditambah, dengan tuningan defaultnya yang kurang begitu refine menurut saya, masih terdengar lebih raw dan lebih digital, lebih proses daripada tuningan audionya Eagle Live 2, menjadikan Eagle Live 2 ini masih wireless ANC headphones favorit saya, rekomendasi saya untuk harga di bawah 500.000 rupiah. Oke, sekarang berpindah ke range harga 500.000 sampai 1 juta. Rekomendasi wireless ANC headphones dari saya adalah Earphone Wave Pro. Dengan harga 700 sampai 800 ribuan, Wave Pro ini sudah didukung kodek ALDAC dengan audio yang lebih proper dari Eagle Live 2 dan earpad yang agak lebih tebal yang juga membantu memberikan kekedapan ANC secara lebih oke dibandingkan Eagle Live 2. Secara kelengkapan fiturnya dan performance, sebenarnya Earphone Wave Pro ini punch way above the price. Lawan yang sepadan dari Earphone Wave Pro harusnya Edifier WH950NB, wireless ANC headphones yang saya rekomendasikan di harga 1-2 juta rupiah. Karena waktu saya coba Edifier WH950NB milik teman saya beberapa kali, saya rasa WH950NB punya midrange yang lebih detail dan lebih refined by defaultnya, dan punya ANC yang lebih kedap bila dibandingin sama Earphone Wave Pro. Lalu untuk kelas harga di atas 2 juta rupiah, menurut saya jangan tanggung-tanggung. Mending tabung aja sampai dapat wireless headphones dengan ANC yang paling kedap yang bisa kalian dapetin kalau fokus kalian di ANC. Cari aja headphones dengan ANC yang proper, tuningan sound yang cukup oke, yang cocok dengan selera kalian, dan ambil merek-merek yang aman-aman aja lah. Secara garansinya jelas di Indonesia, gampang klaimnya. Seperti Bose Quiet Comfort Ultra yang ANC-nya masih the best di antara wireless ANC headphones yang pernah saya coba di semua range harga. Lalu berikutnya, kalau harga bukan masalah, benar-benar kalian punya duit unlimited untuk kalian spend untuk sebuah wireless ANC headphones, premium ANC headphones. Kalau kalian pengguna Apple, nggak sukanya saya sama desainnya AirPods Max dan desain case-nya itu, untuk pengguna Apple, AirPods Max masih saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian mau best of the best nih, menurut saya, di antara beberapa wireless ANC headphones premium yang pernah saya cobain, seperti Sonos Ace, B&O H95, B&O HX, Master & Dynamic MW75, tapi dalam hal sound quality, hanya ada satu wireless ANC headphones di antara yang pernah saya coba, yang menurut saya bisa memberikan quality audio paling mendekati sebuah proper wired headphone dengan proper DAC, dengan proper amplifier, dengan suara yang sangat analog, dan dikemas dalam sebuah wireless ANC headphones. And that's Vocal Batis. Disclaimer dulu, yang saya pernah coba ini yang Gen 1 teman-teman. Saya nggak pernah coba yang Gen 2, gimana? Disclaimer dulu, yang saya pernah coba ini yang Gen 1 teman-teman. Saya nggak pernah coba yang Gen 2, gimana? Lagi, kalau saya bisa hamburkan uang sampai 17-18 juta rupiah untuk sebuah wireless ANC headphones, saya akan ambil Vocal Batis. Take my money, Vocal. Buat saya, secara level tuningan soundnya, Vocal Batis berasa lebih analog. Bisa memberikan pengalaman audio yang lebih real gitu rasanya, lebih believable dibandingkan B&O HX, H95, Sonos Ace, atau Master & Dynamic MW75 itu ya kalau nggak salah, yang juga pernah saya coba sebelumnya. Dimana headphone selain Vocal Batis ini tadi memberikan audio yang masih berasa digitalnya. Plus, ANC dari Vocal Batis menurut saya juga one of the best. 11-12 dengan ANC-nya Sony WH1000XM5, meskipun belum sekedap ANC-nya Bose Quiet Comfort Ultra, teman-teman. Dan disclaimer juga, semua headphones yang saya sebutin barusan, paling enggak, saya terakhir nyobainnya masih di tahun 2024 ini. Jadi ya belum ada 1 tahun lah dari
jarak terakhir saya nyobain headphones ini tadi di tokonya masing-masing. Oke, so here it is teman-teman, awards and recommendation video MyTech Audio 2024. Kalau kalian punya rekomendasi versi kalian sendiri, TWS Bluetooth Speaker Headphones of the Year versi kalian sendiri di kategori-kategori yang sudah saya sebutin tadi, jangan ragu untuk share dan ramaikan kolom komentar di bawah, biar bisa bantu jadi referensi buat saya juga dan buat viewer-viewer lainnya teman-teman. Dan akhir kata, Merry Christmas 2024 buat kalian yang merayakan dan Happy New Year 2025. Selamat berlibur buat kalian yang berlibur, safe trip, safe flight, dan selamat melembur buat kalian yang harus tahun baruan di kantor masing-masing. See you di video berikutnya teman-teman. Bye guys.